Halo teman-teman Dorkat Vlog, apa kabar? Pasti gue doain kalian semua sehat ya, keluarga. Nah, hari ini kita akan garage tour lagi. Kita akan garage tour ke sebuah toko aksesoris off-road yang bernama Pioneer Jeep. Ada satu hal yang cukup membuat gue penasaran, yaitu mengenai keberadaan dari toko ini. Jadi, sepengetahuan gue, ini adalah salah satu toko off-road yang akun fake-nya itu banyak banget di sosial media. Gue juga nggak tahu kenapa, itu dia, makanya gue pengen coba tanyain. Jadi gue hari ini datang ke sini untuk kita melakukan garage tour sambil juga kita lihat ya nanti ada modifikasi apa aja di sini. Ini tapi yang ada di belakang gue udah ada beberapa mobil Jeep yang juga jadi customer di sini. Kita sambil review tipis dulu teman-teman. Ini yang dari paling kanan sini, ini ada JK Unlimited, udah di lift kit juga. Suspensinya menggunakan Fox, terus udah gitu dia pakai ban BFG HT, pakai velg method yang seri 704, udah diganti over fender bushwhacker, terus model bumpernya yang anniversary ini, tapi ada tambahan ininya lagi, barnya lagi. Terus sebelahnya ini modelnya menurut gua sangat Midwest, sangat Amerika bagian tengah terutama. Sama di Southern juga banyak style-style yang seperti ini ya. Stylenya tuh kayak misalnya si kapas ini model kayak DV Jeep ini. Terus habis itu model grillnya yang kayak Darth Vader atau Angry Bird kayak gitu. Jadi mobilnya malah dia udah dibikin beberapa bagian, dibikin catnya yang kulit jeruk ya. Terus juga di bagian bumpernya model Stabi, sama dibikin kulit jeruk juga, 8274, pakai velgnya trail ready, dan ukuran bannya gede juga nih, dia ukurannya 39 BFG yang MT. Kita lihat dikit, suspensinya ini pakai King dan juga hydraulic bump stopnya pakai Icon. Oke, menurut gua lumayan gayanya kental ya, Amerika bagian tengahnya. Yang berikutnya ini ada Cherokee. Ini Cherokee-nya udah di lift up juga. Ini pakai King, shock breakernya, velg method, bannya pakai ban Maxxis Trepador. Udah dibikin catnya yang model kulit jeruk yang kasar gini ya. Terus nih si snorkelnya gue suka modelnya. Snorkel yang model kayak gini sebenarnya dia termasuk salah satu style di rally. Style kayak gini, gue suka sih. Ramping terus rapih ya modelnya. Ini masih tambahin ada roof rack-nya. Terus ini juga over fendernya juga udah diganti nih. Ini emang plastik tapi sebenarnya kuat sih teman-teman. Buat dipakai off-road dia cukup ini juga nih, badak juga. Oke. Depannya pakai bumper Warren. Style gue suka bumper Warren-nya minimalis. Tambahin juga winch VR Evo. Dan yang terakhir di sini ini yang unlimited juga, 4 pintu. Kalau ngeliatin JK ya terutama ya, atau Jeep yang dikasih branding ini bagian samping, menurut gue tuh sangat Amerika banget. Karena di Amerika banyak aftermarket, dia itu masing-masing mengeluarkan versi ya tersendiri untuk produk yang mereka jual. Jadi biasanya dibikin ada branding produk yang mereka jual. Terus kalau misalnya yang ini gue lihat, oke, ini pakai ada side guardnya Smithy Build, ini pakai Teraflex, wih, mantep nih lift kitnya, shocknya Fox, dan settingannya ini pakai Trepador ukuran berapa nih? 37 nih kayaknya, dan velg Hutchinson. Oke, wah, winch-nya udah deh, udah nanggung-nanggung ya, pakai 8274, ini yang keluaran terakhir ya. M70. Oke, kita geser lagi dulu ke bagian sana sebelum kita ngeliat yang di bengkelnya ya. Lanjut lagi teman-teman, ini ada JL ya, JL Rubicon yang unlimited atau 4 pintu. Wah, ini juga lumayan juga nih, maksudnya untuk modifikasinya. Kita dari depan dulu ngelihat pakai bumpernya Evo yang Stabi, windshield pakai Xeon. Ini juga buat over fender udah diganti ya. Ini mereknya apa ya? TV ya. Oke, sekaligus armor juga. Ngomong-ngomong kalau misalnya kayak Jeep JL gini emang
sekarang menurut gua udah banyak juga ya yang dimodif, jadi udah nggak kita ngeliatnya yang standar terus, dan banyak juga yang udah pakai JL ini untuk main. Dan kalau mungkin teman-teman belum sempat lihat, gue sendiri juga udah sempat review JL yang standarnya, itu aja juga capability atau kemampuan buat off-roadnya menurut gue juga udah lebih sakti lagi ya. Cuma ada satu hal yang mungkin buat sebagian orang itu jadi kontroversial ya, maksudnya ada yang suka ada yang enggak, yaitu untuk mesinnya yang pakai mesin turbo 2000 cc. Buat sebagian orang kayak nggak Jeep banget, tapi sebenarnya outputnya dan rasa berkendaranya sih sebenarnya sih oke-oke aja sih, tapi suaranya ya kurang Jeep sih emang ya. Jadi ini salah satu JL yang ya udah dimodif. Balik lagi di sini ada JK lagi, stylenya ini juga sama-sama Amerika banget. Amerika yang itu gue bilang tadi ya, bagian-bagian tengah dan selatan ya, stylenya seperti ini. Oh, tapi ini velgnya temen-temen, ini velgnya keluaran Black Rhino. Stylenya menurut gue malah Jepang banget velgnya ya. Kayak kita ngelihat velg-velgnya race gitu, ngingetin kayak ke velg misalnya folk racing, itu stylenya kan kayak gini. Sebenarnya bisa juga sih dipaduin ke dalam sebuah mobil Jeep. Menurut gue juga kalau kombinasinya pas jadi menarik juga ya. Oke. Oh, kalau yang ini teman-teman, ini stylenya kayak pesawat perang Amerika ya, pesawat tempurnya nih, suka dikasih ada kayak hiu-hiuan atau kayak begini. Ini ngingetin ke salah satu pembalap off-road paling gua suka, yaitu Brian Deegan, balap off-road Amerika. Dia sempat liverinya ya, model-model mobilnya kayak gitu, mau di yang mobil off-road racingnya maupun untuk yang di mobil rallycrossnya. Stylenya kayak gini. Ini menurut gue sih oke sih, maksudnya pengerjaan si airbrushnya bagus sih, nggak kelihatan apa ya, maksa gitu. Cakep nih, gue suka nih. Tapi mungkin kalau gue lihat sih dengan ban 37 ini kayaknya clearance-nya masih agak kurang ya, agak kurang ini sedikit. Kalau travel mungkin masih ada kenanya, mungkin kali ya. Clearance-nya kalau dinaikin dikit mungkin lebih cakep lagi nih. Terus yang di sebelahnya, oh ini salah satu kendaraan dari Pulsar 4K4 nih. Ini komunitas buat Jeep JK gitu, JL juga, dan udah makin berkembang nih. Base-nya di BSD ya, setahu gue nih. Dan sekarang baru kita ke bagian yang bengkel ya teman-teman, Pioneer Jeep. Jadi gue juga baru tahu dari temen gue sih, taunya kalau di sini nggak cuma sekedar toko off-road aja, tapi juga buat bengkelnya juga ada. Jadi bisa sekaligus buat masang juga, dan sekaligus juga buat konsultan. Soalnya waktu itu pas temen gue cerita, dia satu temen di komunitas Jimny baru, dia baru beli JK, terus dia kesini sempat konsultasi ya, walaupun konsultasinya ternyata bisa teman-teman. Nah, gue mau infoin juga yang gue udah tahu sekarang. Jadi kalau misalnya di Pioneer Jeep ini teman-teman, dia itu ada beberapa brand yang emang di sini udah jadi dealer internasionalnya. Pertama adalah ini yang ada dulu ya deket sini, Baha Design. Baha Design itu adalah produsen lampu untuk off-road. Jadi Baha Design itu dia emang dari awal dibuat, didesain itu untuk kebutuhan balap Baha, kayak Baha 1000, Baha 500 dan lain-lain. Karena si foundernya itu dia emang pembalap di Baha. Awalnya balap motor, tapi habis itu dia mulai ngembangin buat lampu-lampu yang ada di mobil. Dan sebenarnya kalau Baha Design ini, gue awalnya tahu itu malah dari beberapa pembalap favorit gue ya. Ada Bryce Menzies, ada Shannon Campbell, ada Macmillan Racing, Cameron Steele, dan lain-lainnya. Jadi itu dia, fokusnya emang di bikin lampu teman-teman. Terus yang kedua ini nih, dia jadi dealer internasional buat Ingen teknologi. Jadi Ingen ini dia perusahaan Amerika juga, dia itu fokus untuk ke performance parts, utamanya kayak intake, terus juga untuk snorkel dan juga knalpot. Cuma kalau Ingen ini dia bukan ngekhususin buat Jeep ya, jadi lebih ke kendaraan umum, tapi untuk Jeepnya produk-produknya adanya diantaranya itu kayak misalnya ya ini dia ya, exhaust sistemnya buat di JK atau di JL. Yang ketiga teman-teman yaitu Teraflex nih. Jadi Teraflex ini dia itu perusahaan Amerika juga yang ngefokusin untuk ke aftermarketnya Jeep Wrangler.
Jadi dia itu dimulainya dulu pas zaman TJ, dan Teraflex ini jadi pembuat suspension kit pertama waktu adanya Wrangler TJ, dan gue pun juga termasuk yang waktu itu sempat nyobain ya. Jadi dia fokusnya di Wrangler aja, jadi setelah TJ dia ke Wrangler yang JK, terus ke Wrangler yang JL. Jadi yang dia fokusin produknya itu lift kit teman-teman, utamanya lift kit. Selain itu gardan, jadi dia juga ada gardan setnya yang udah langsung sebonggol, dan yang berkaitan dengan kaki-kaki. Itu emang mungkin kayaknya kalau di JKJL salah satu yang paling banyak juga ya sekarang di Indonesia emang pakai Teraflex ya. Soalnya pilihannya dia banyak, kayak misalnya untuk travelnya, terus juga dia ada yang HD-nya yang lebih heavy duty dan lain-lain. Jadi ya konsumen tinggal pilih aja sih sebenarnya pilihan ininya, range produknya. Nah, dan yang terakhir yaitu Yukon Gear and Axle. Jadi Yukon ini juga sama, dia itu buatan Amerika, fokusinnya buat gear sama axle. Jadi utamanya itu untuk ring pinion ya, untuk kayak final gear. Ini juga emang ya, gue juga sama sih pakai Yukon juga, soalnya salah satu range yang sekarang banyak ya untuk kayak final gear itu salah satunya Yukon. Jadi dia nggak cuma buat Jeep aja, tapi juga kayak misalnya buat Toyota atau buat di merek-merek lain tuh dia juga nyediain. Tapi ya selain itu sih juga masih ada yang lain lagi sih teman-teman, kayak dia juga nyediain misalnya as roda, terus juga untuk locker itu juga tersedia semua. Oke, kita lanjut review lagi yuk. Mobil-mobil yang ada di sekitar sini. Gue ke ujung lagi deh teman-teman. Kita balik lagi ke sini nih. Iya, kita balik lagi ke bagian belakang sini. Ini sebenarnya jadi salah satu yang bikin gue lirik ya dari awal ya. Kenapa? Karena warnanya merah, dan ya selain itu karena ini Jeep GT atau Gladiator. Cerita dikit teman-teman, jadi Gladiator ini sekarang juga emang udah hadir resmi kan di Indonesia melalui ATPM, melalui DAS Indonesia, dan emang Jeep Gladiator ini ternyata demand-nya cukup tinggi ya. Jadi semua unitnya yang tersedia sekarang lagi dalam keadaan kosong, udah ludes semua. Jadi gue sendiri pun yang tadi pengen nyobain Gladiator emang belum sempat teman-teman. Tapi buat cerita sedikit, kalau yang Gladiator dia itu masih mempertahankan mesin Pentastar 36. Jadi kalau dibandingkan sama JL yang ada di Indonesia yang mesinnya 2000 turbo, kalau dia mesinnya tetap masih lebih Amerika dari karakter dan suaranya ya pastinya ya, yaitu menggunakan V6. Nah terus kalau di GT ini yang gue lihat udah dimodif, itu udah di lift kit. Oke, ini pakai Falcon kayaknya campurnya sama Teraflex ya temen-temen ya. Shocknya King, ban BFG AT, velgnya Method kayak di Serigala nih velg Methodnya. Terus gue nggak tahu kenapa senang banget warna merahnya, kayaknya warnanya ini banget gitu, outstanding banget. Pakai mufflernya Borla. Oke, ada tutupannya sini, asli ganteng banget, gue seneng banget ya. Mungkin nanti temen-temen kalau ada kesempatannya kita akan coba tes deh. Lanjut lagi teman-teman, dan ini yang mungkin menurut gue beda sendiri, ada JB74. Ini JB74 nya udah diganti mukanya ya, udah dirubah pakai body kitnya Little D. Jadi Little D ini dia ngebikin si JB74 jadi kayak Defender. Jadi Little D, D-nya itu Defender. Selain itu dia ada juga yang Little G ya, G. Itu jadi G kelas mukanya. Karena di sini yang gue lihat sih udah diganti bumpernya, bannya pakai 235 Maxxis Bravo, pakai si roof rack, dan ya mungkin bagian belakang ya udah pakai tangga juga. Jadi emang gue tahu ternyata ya di Pioneer Jeep sekaligus juga buat jualan aksesoris Jeep nih baru. Jadi nggak cuma JK sama JL aja ya. Sementara yang lainnya sih ya itu dia sih, tetap antara JK apa JL ya teman-teman. Oke, modif-modifnya kurang lebih sih hampir mirip. Ini pakai bumper ARB, cuma bumper anniversary. Bannya juga range-nya kurang lebih sama. Oh ini sih yang agak beda dikit, masih agak lebih jarang yang pakai Geolandar MT. Udah oke nih, enak banget. Dan di aspal menurut gue salah satu juga yang gripnya enak kalau untuk ukuran MT ya, si Geolandar ini.
Kalau yang lainnya kan masih kayak lebih yang pasaran, pakai BFG atau pakai Toyo Open Country. Ini masih lebih banyak nih populasinya, teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin buat aksesoris lampu tuh juga kebanyakan tuh modelnya entah pakai yang light bar gini, yang 50 inci panjangnya, terus dia dudukan bracketnya kayak gini. Dia meluk bagian frame A-nya. Biasanya sekaligus juga bagian sini ada buat tambahan lampu yang pot lamp ya, yang jenis yang pot lamp. Nah, kurang lebih sama tuh teman-teman stylenya. Nah, sementara ini teman-teman, walaupun sekilas terlihatnya dia simple aja, tapi gue seneng banget teman-teman. Karena secara langsung nggak langsung sedikit memperlihatkan konsep rally raid ya. Dari mana? Pertama tetap masangin mud flap atau kepet. Yang kedua terus ya pakai ban BFG, soalnya kayak rally raid itu kayak Dakar emang mayoritas pakainya BFG sih gitu. Terus satu lagi ini dia pakai model snorkel kayak gini. Ini menurut gua rally raid banget sih. Apalagi kalau misalnya emang apa ya, dia itu warna-warna cerah kayak putih, velg putih. Itu konsep rally atau rally raid-nya sih kuat banget teman-teman. Minimalis tapi sangat menarik buat gua. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam tokonya teman-teman, kita coba lihat dulu ke bagian sini nih buat pengerjaannya. Oke, ini ada salah satu JK yang lagi di apa ya nih, mungkin lagi mau di lift kit kali ini. Wah, asik juga ya, ada hidroliknya juga di dalam sini. Ngerjainnya tetap adem. Oh ya benar, ini lagi diganti nih lift kitnya teman-teman. Oke, mungkin agak sedikit gelap di situ, gua geser ya sini. Ini dia kelengkapannya, jadi mau pakai shocknya Fox. Ini keluarannya Sinergi nih buat si track bar dan lain-lainnya. Oke, mungkin agak sedikit gelap situ, tapi nggak apa-apa, gue sambil juga cerita dikit ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin lift kit pada intinya dibikin si mobilnya jeepnya lebih tinggi. Banyak yang suka nanya juga, kalau kita lift kit, ini mau JK atau yang lainnya ya, apa nggak takut jadi limbung? Jadi gini, kalau misalnya kita pakai lift kit yang emang udah aftermarket gini, istilahnya udah hitungan pabrik, jadi bukan asal coba-coba teman-teman. Kelebihannya dia itu geometrinya tetap bisa optimal, geometri tetap bisa benar, hitung-hitungan sudutnya segala macamnya. Itu yang enaknya kalau kita beli lift kit, jadi nggak usah pusing lagi ya, karena istilahnya kita nggak perlu ngitung lagi, barang yang kita dapat itu semua langsung ditempelin. Lift kit kan dia ada macam-macam teman-teman, misalnya dapat pernya, terus shocknya sih bisa milih sih mau pakai apa. Terus kita ngomongin yang lower armnya atau arm bawah, arm atasnya, terus juga ini teman-teman bagian track barnya yang nyamping. Ini track bar gini kan juga soalnya kenapa dia ikut diganti juga teman-teman, karena yang batang melintang ini yang menjaga si gardannya supaya nggak dia main kanan kiri ya gitu. Balik lagi, jadi kalau misalnya kita beli yang udah aftermarket gitu, dia udah dihitungin semua. Jadi walaupun mobil kita lebih tinggi, belum tentu itu bakal lebih limbung. Bahkan bisa juga settingannya malah jadi lebih keras, jadi lebih stabil. Dan itu emang gue rasain dari dulu sih sebenarnya, maksudnya dari zaman, kalau kayak gue dulu dari zaman Cherokee ya. Cherokee itu dulu juga lift kitnya banyak teman-teman. Ada Rubicon Express, ada Skyjacker, ada yang naik 4 inch, 4,5, ada yang 6 inch gitu. Ternyata walaupun lebih tinggi, belum tentu jadi lebih limbung. Karena semuanya dikoreksi sama dia. Parts-parts yang emang butuh diganti, ya dikasih di situ. Itu dia kenapa emang lift kit jadi salah satu hal yang menurut gua sih sangat sah dan ya boleh dikatakan hampir wajib ya kalau kita udah pakai ukuran ban yang lebih besar atau kebutuhan off-road kita udah lebih jauh lagi. Misalnya kita butuh fleksibilitas atau artikulasi yang lebih jauh lagi ya, mau nggak mau dapetnya dari lift kit teman-teman. Iya, coba ngintip sebentar sini, saya penasaran. Oh, kirain apa? Ini cuma buat tempat ini naruh-naruh equipmentnya. Oke. Sampai ada last mic-nya segala nih. Oh, berarti dia di sini emang sekaligus ngerjain fabrikasi ya, bukan instalasi aja, karena ada urusan pengelasan. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang mesti di custom gitu juga tetap bisa dikerjain. Ada lasannya ternyata.
Nah teman-teman, sekarang saatnya baru kita ketemu sama ownernya dari Pioneer Jeep nih. Ini ada di sini nih. Salah satunya ada Om Henry. Halo, JJ. Apa kabar, sehat Om? Baik, sehat Om. Sorry dari tadi udah muter-muter syuting duluan nih Om. Ya, apa nih lagi ramai juga nih sama teman dari komunitas. Ada komunitas. Jeep JK Solidaritas. JK Solidaritas. Ya, Oh, JK. oke. Kita sambil ketemu dulu kalau gitu Om. Oleh Om. Pada di sana. Oh, pada di sini. Ya. Nah, Halo. ini dia. Waduh. Selamat siang Om. Halo, siang juga. Salam kenal Om. Selamat siang. Oh, ketuanya Om. Wah, iya. Saya sempat nonton di vlognya Babe Cabita Om. Pokoknya katanya Jeep aing kumaha aing. Setuju. Lagi pas pada di sini nih Om ya. Iya, biasa. Wah, pada ngabuburit nih. Salam kenal Om. Mantap. Hah? Mau batal bersama. Oh, batal bersama. Ini yang Sani dari Brewster. Salam kenal Om. Salam Wah, kenal. Mantap. Ini jadi ada kegiatan apa lagi nih? JK Solidaritas Om. Kapan lagi Om? Nanti mungkin habis lebaran ya. Habis lebaran ya. Iya. Habis lebaran nanti kalau ada touring apa ajak-ajak aja Om. Monggo. Kita Dengan senang jalan-jalan hati nih. bareng. Siap. Oke. Ini katanya pada mau batal bersama, nggak tahu batalnya ngapain nih kalau di sini nih. Kayaknya kalau ngeliatin mobil nggak bikin batal sih kayaknya sih. Siap Om kalau gitu. Terima kasih Om. Terima kasih, JK sama-sama. Solidaritas. Terima kasih. Kapan-kapan kita off-road bareng, touring bareng ya. Oke. Siap. Wah, ini ada ownernya satu lagi Om Jo. Salam kenal. Salam kenal Om. Terima kasih nih udah boleh mampir ke sini. Terima juga udah mampir ya. Siap. Kita ya. Siap, sama-sama. Om, jadi tadi udah sempat ngobrol Om, ke penonton di rumah sih sebenarnya. Jadi kesini salah satunya juga pengen ngobrol karena penasaran juga nih. Pioneer Jeep nih jadi salah satu toko yang cukup banyak bikin orang tuh bertanya-tanya karena akun fake itu banyak banget Om. Itu saya jujur jarang sih ngeliat toko off-road yang itu. Berarti kan ada sesuatu gitu. Itu dia makanya istilahnya kita ya, emang kesini banyak buat ini. niru nama Pioneer Jeep. Beberapa kali sih itu sih. Jadi kita kalau untuk akun fake sebenarnya kita juga Udah coba Iya. kita urusin juga, udah coba kita laporin juga sih akun fake. Oke. Tapi kira-kira tuh awalnya kenapa Om? Sempet tahu nggak tuh kenapa jadi berjamuran banget akun fake-nya? Itu kurang tahu juga ya. kurang tahu. Awalnya sih dari Facebook sih. Oh, awalnya Facebook Awalnya ya? dia dari Facebook, dia sampai bikin Facebook Pioneer itu sampai 10 Facebook. Sampai 10 Pioneer, ya? akhirnya kan kalau Facebook kan lebih gampang kita ngebloknya. Iya. Jadi dia nggak bikin lagi di Facebook, dia beralih ke Instagram. Oke. Nah, karena menurut kita di Instagram kan nggak gampang ya ngeblok akun orang lain ya. Iya Kalau kita sih. laporin ya. Bener. Jadi sampai sekarang juga masih ada beberapa kok. Oke, masih ada ini ya. Termasuk saya sendiri sih Om ya. Cerita dikit, waktu pas pertama nemu akunnya gitu, lagi ngeliat barangnya. Tapi terus saya lihat, kok akunnya banyak juga ya. Ini yang bener yang mana gitu kan. Ya tapi berarti mungkin juga di satu sisi juga mungkin ada orang yang kecelek juga kan berarti kan dengan adanya akun fake itu Om. Nah, pasti ada yang kena juga kok. Iya. Di sini ya lebih repot buat bisa ini ya, jadi, info Dari ini. pihak Pioneer Jeep ya kita kan udah bikin pengumuman juga di IG kita ya, YouTube, Udah sering kok kita upload juga. di YouTube, Oke. di Facebook, Instagram juga udah bikin pengumuman. Jadi ya Pioneer Jeep cuma ada satu, cuma ada di sini sih Pioneer Jeep. Yang lain tuh cuma ini aja ya, abal aja. Abal. Ya, kawinnya. Dan nomornya juga, nomor kita juga ada di profil kita semua kan 54. Dicantumin ya. Cantumin di situ. Justru Dicantum. Pioneer Jeep harapannya tuh ini ya si yang kena tipunya itu ngaduin ke kepolisian gitu. Harusnya. Sehingga bisa diusut. Iya Tapi sih. dari beberapa case orangnya bilang ya udahlah gitu kan. Jadi berharap juga mereka mau jadi saksi kita juga. Padahal gitu. Berarti alasannya mungkin satu Om, kenapa banyak akun fake? Ya berarti emang laku. Amin. Amin. Ya kan? Bener nggak sih? Pioneer Jeep. Makanya. Nah teman-teman, kita mungkin enaknya ngobrol lebih lanjut di dalam kali Boleh, ya. Kita boleh. sambil lihat. Boleh. Iya. Sebenarnya udah panasan juga pengen ngadem ini. Kita ke dalam dulu. Ada es teh manis. Waduh, belum. Masih 3 jam lagi buka. Oke. Ini dia teman-teman buat tokonya. Langsung di sini ada kap mesinnya nih.
Ini kampas ini ada yang apa aja om? Ini anniversary ya? Ini model anniversary. Ini model yang Avenger. Oh iya, ini yang Avenger. Iya, ini model Trailstorm untuk JL sih kalau yang ini. Oke. Oh, yang Trailstorm ya? Iya, untuk khusus JL. buat JL. Kap mesin di situ teman-teman. Ini bannya juga. Ternyata di sini ban juga nge-provide juga ya om ya? Ban provide. Oke. Iya. Ini ban ada ukuran 285, 7017, 35 17, 37 17 sama 39 13,5. Oh, oke. Oh, ini yang 39 yang tadi kita lihat di Iya, ban JK angkat yang ya, Om. supercharge di luar nih, teman-teman. Gede banget. Ini 39 13,5 1017. Ini biasanya kan 39 12,5. Ini 39 Yang 13,5 ya? Iya. Iya benar. Yang 13,5 nih yang langka justru. Oke, ban-bannya BFG. Terus coba kita lihat ke sini. Oh, ini segala macam final gear ya di stok di sini ya Om ya. Ya. Ini dia teman-teman yang tadi sempat gue bahas. Jadi Yukon salah satunya dia tuh andalannya adalah produk ring and pinionnya nih. Ini berarti produknya buat JK aja Om? Apa nggak juga? Enggak, untuk Yukon ini kita ada untuk Toyota dari VX40, 80 sampai yang 100 untuk fender gearnya aja. Oke. Yang ukuran 488, 456 sama 529. Oh lengkap juga Ya, kalau pilihannya. untuk Cherokee kan untuk axle belakang ada 2 macam ya. Ya. 456 atau 488 kita sedia semua sih. Oke. Oh, Termasuk Asroda Cherokee kita juga ada juga dari Yukon. as rodanya juga ada ya, gitu ya. Kalau untuk JK-nya kita fender gearnya, Mm-mm. Asrodanya nanti akan ada juga sama locker sama kopelnya. Oh, sampai sekopelnya juga ada ya, Ya, keluaran nanti Yukon. Yukonnya juga lengkap banget kok. Oke. Oh, jadi nggak cuma final gear aja di sini ya. Enggak. Oke, dan itu dia teman-teman, ternyata emang nggak cuma buat JK aja, tapi juga ya JL pastinya buat Cherokee, buat Land Cruiser. Soalnya yang nyari kan banyak ya Om, demand-nya kan besar kan ya, buat Land Cruiser juga. Oke, itu dia Yukon. Sebelahnya lagi nih ada buat lampu-lampu headlight, buat tail lamp, buat lampu sorot. Dan ini yang menurut gua paling menarik nih. Ini bahan desain yang tadi sempat udah gue ceritain teman-teman dan sejarahnya gimana. Ini salah satu produk barunya LP9. Ini gokil sih. Dia sampai ada yang di bagian sampingnya nih LED-nya yang lebih buat beamnya ke arah samping, lebih nyebar. Dan reflektornya yang depan juga ada yang untuk slotnya, ada yang spotnya juga. Asik banget. Yang ringkasnya sih juga ada nih kayak ini. Oh, ini menarik juga nih. Oke. Ada apa lagi nih Om? Kita di sini Om. Jadi untuk ada Optima juga sih kita. Optima juga Ya, ini ya. Optima yang yellow top, Oke. yang D34 sama D31A, ada red top juga. Oke. Ini sekarang kan banyak nih Om yang pakai off-road Optima ini nih. Ini Ya. bedanya yang merah sama yang kuning apa nih Om? Kalau yang kuning ini dia lebih fast charging juga sih. Oke. Jadi kalau emang di websitenya kan juga ada. Heeh. Kalau untuk penggunaan banyak listrik seperti winch, audio, lampu-lampu, Oke. disarankan pakai yang kuning. Oke. Kalau untuk daily disarankan pakai yang merah. Oke, jadi yang lebih banyak aksesorisnya itu Ya. lebih rekomen yang kuning ya. Kuning. Yang kuning. Ya malah kan Oke. untuk modifikasi kadang ada yang pakai 2 Optima kuning. Jadi untuk bagian winch dipisah akinya sendiri bisa juga, gitu ya, bisa juga ya bisa sih. juga. Benar teman-teman, itu banyak yang dilakuin juga sama teman-teman, apalagi kalau udah yang off-roadnya berat ke ekspedisi ya, dia misah akinya nggak cuma satu nih, dia pakai berapa aki. Oke, menarik sih buat aki Optimanya. Dan di sini juga masih banyak aksesoris lain, sampai kayak dari jerigen teman-teman, keluaran ProQuip. Ini Poison Spider, dia cover buat gardan. Nah, ini lebih heavy duty lagi ya, apalagi kalau yang udah senengnya mainnya kalau batu-batu tuh. Wah. Oke, kita geser lagi Om ya. Boleh Om. Oke. Oh, lampu juga sebenarnya nggak cuma bahan desain aja teman-teman, tapi Rigid Industry dia juga provides nih di sini. Dan yang gue lihat banyak nih malah winch-nya nih. Ini winch-nya kayak nyetoknya banyak banget nih Om. Ini untuk bincang tipe VR Evo dari 8, 10, 12 yang sling atau yang sintetiknya kita juga udah siap semua. Oke, kalau untuk range winch foreign ini tuh yang emang yang paling ekonomisnya yang VR Evo ya Om ya? Ya VR Evo yang VR Evo 8 lah. VR Evo 8. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang pakai JK itu VR Evo 8 udah cukup Om? Tergantung ya Om ya. Misalnya
Kalau untuk cuman main-main biasa aja seharusnya udah cukup karena kan ini kapasitasnya 4 ton. 4 ton. Tapi oke. kalau untuk main yang lebih berat, lebih yang ke-12 lah. Mending ambil yang lebih rate lebih di atasnya ya. Iya. Karena untuk jaga-jaga juga kan. Iya, mending dilebihin ya, Iya. lebih aman ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, ini dia yang sempat gua sebut tadi nih, InGen nih. Ini produknya jadi apa aja nih, Om? Dari engine itu untuk CK-nya kita ada dari knalpotnya, Knalpot snorkel, sama intake-nya. sama intake-nya. Ya, kalau untuk Kayak ini CL-nya ya. kita ada intake-nya, Intake-nya intake CL ini snorkelnya untuk CK. snorkel JK ya. Ya. Oke. Jadi snorkel intake engine ini cuma bisa dipasang menggunakan intake dari engine juga. Jadi harus satu Satu paket brand gitu ya. satu paket karena dia sistemnya pakai baut, bukan seperti yang dulu yang sistem pakai seal. Pakai seal, Ya, oke. ini Sekarang sistemnya harus baut. pakai baut semua. Oke, jadi ya teman-teman nih yang mau upgrade performance air intake-nya pakai engine ini, terus mau pakai snorkelnya, dia udah satu ini ya, istilahnya satu kesatuan ya, Satu. gitu ya. Oke, ini juga menurut gue cukup recommended juga sih teman-teman buat kita upgrade air intake-nya, soalnya bisa improve-nya at least 12 HP sih dapat sih dengan pakai air intake ini. Terus buat temen-temen juga yang mungkin entah sekedar styling aja atau emang beneran mau nyebur-nyebur ke sungai gitu ya, Om ya. Itu juga ya rekomennya. Persiapannya ya pakai ini nih, belalai gajah ini. Dan ini kuat sih teman-teman. Gue waktu itu juga udah sempat nyobain berapa kali gitu, kayak kalau yang merek-merek bagus kayak InGen gini dia bahan plastik polimernya beda, kuat, jadi nggak kayak kalau lokal yang gampang pecah gitu ya Om ya, Ya. kalau lagi nyender-nyender. Oke. Nah teman-teman, kita coba sekarang bahas ke bagian belakang. Kita lihat ke suspensinya ya Om ya. Ya. Oke, kita lihat ke bagian situ teman-teman. Oke Om, ini ini banyak banget pilihannya Om. Jadi ini pilihannya apa aja nih Om yang ada Om? Nah, yang atas ini lift kit 2,5 inch dari Teraflex yang paling laku kita sekarang. Ini ya, Teraflex. Ya, ini kitnya. Shocknya ini ada yang single dari Falcon juga, Oke. sama dari Fox. Oke, bisa pilih ya mereka Bisa ya. pilih. Mau Fox atau pasangannya sama Falcon gitu ya. Ya. Oke. Atau yang mau lebih ekstrim lagi, misalnya nih Om, mobil pakai shocknya yang udah adjustable juga. Oke. Ini Falcon 3.3 piggyback. Piggyback Ini adjustable ya, juga, ya. adjustable. Ini dia teman-teman. Jadi kita bisa ngeset dari sini nih, bikin firm atau lebih soft, tinggal Putar dia aja. diputer aja dia. Ada hitungannya gitu tuh, ada Ya, angkanya ya. betul. 1, 2, 3 gitu ya. Ini untuk kompresi sama ribbonnya bisa kita atur. Bisa di set ya sih. Ini yang lebih advance teman-teman, yang ada piggybacknya. Sementara kalian tadi nggak ada piggyback ya Om ya. Ya, itu Ini yang- cuma emotion aja yang biasa Ya. nih, smoothies kadang-kadang orang bilang. Jadi dia emang lebih simple ya, harganya juga lebih murah ya Om ya. Lebih murah Ketimbang ini. itu daripada ketimbang ini. Oke, ini Falcon. Kita juga ada Fox reservoir adjustable. Nah, ini bisa kita isi nitrogennya sendiri di shock ini, Oke. dan kita juga bisa atur untuk setelannya. Ini juga udah reservoir adjustable. Oh, oke. Ini ada klikannya juga Kliknya di atas ya. di atas. Settingannya di atas itu. Kalau ini untuk ngisi nitrogennya. Nitronya di bagian bawah. Ya, karena biasanya ada yang nggak ada ininya, Mm-mm. terus tapi bisa diisi angin tapi nggak ada pentil beginiannya. Oh. Sama juga iya. 2 tabung juga kok dia. 2 tabung juga ya. Kalau ini semua bisa lengkap nih. Nitrogennya tinggal isi sendiri, nama setel sendiri. Tinggal nyesuaiin aja ya. Ya. Oke, ini yang body 2 inch ya. Body 2 Body inch. 2 inch. Tapi selain yang body 2 inch, tersedia juga nggak sih Om yang ukuran lain? Atau kebanyakan JKJL di body 2 inch Om? Untuk Fox kebanyakan di body 2 inch semua. Di body 2 inch semua ya? Biasanya seperti ini. King itu di body 2,5 yang untuk JK-nya. Oh, khusus buat yang King ya. Nah, ini body 2,5 teman-teman. Jadi body 2,5 tuh dia si ukuran ini nih bodinya. Nah, kelihatan kan nih bedanya. Ini kan yang 2 ya. Ya, kayak Ini yang dua. Fox ini yang body 2,5-nya itu yang tipenya yang factory. Oke. Nah, itu tipe factory dia yang neo seperti ini warnanya. Oh iya, Ya. ini tipe factory Nah, yang kebanyakan tipe shock ya. tipe atasnya ya. Tipe atasnya. Iya. Tuh. Menurut teman-teman. Sementara kalau yang ini dia tipe yang performance-nya nih teman-teman, King-nya nih. Setelannya di bawah sini. Oke.
Nah, kalau pilihan tinggi lift kitnya itu ada berapa aja sih Om selain yang 2,5 tadi Kita Om? ada 2,5, ada 3, Mm-mm. 3,5 sampai 4,5. Oke, misalnya nih Om, ada orang yang mau upgrade ke ban 35. Ya. Minimal pakai berapa Om? Kalau cuma untuk di kota-kota aja, Mm-mm. 2,5 juga udah cukup. Oke. Ya, kalau buat main juga, kebanyakan kan orang main juga pakai ban 35 kan. Mm-mm. Jarang banget orang main pakai ban 37. Oke. Tapi kita butuh levelingnya lebih jauh aja kan. Ya, Jadi kita pakai ke 3,5 yang kita saranin. minimal jadi biar amannya Biar ya. amannya aja, biar Jadi nggak pas mentok-mentok. mau mainnya juga tetap masih aman ya, nggak Iya. mentok ya. 3,5. Kalau misalnya pakainya ban 37 Om, Yang per rekomennya? sampai yang per setengah. Oke. Tergantung juga bodinya sendiri ya, fendernya diganti apa enggak. Oh ya, itu juga pengaruh Itu juga, juga ya. pengaruh. Oke. Kalau misalnya di sini Om, buat kayak over fender gitu, ada produknya yang jual juga Om? Ada. Kita ada yang besi juga, ada yang plastik juga, tapi sudah enggak yang OM-nya. Seperti Oke. kayak Bushwaker kan gitu kan udah plastik tapi bukan standarnya dia. Iya, aftermarketnya Aftermarketnya. juga tersedia ya. Yang besi-besi kita juga banyak. Oke. Ada yang model Poison, Metaclock, terus Avenger gitu juga ada semua. Oke, lengkap juga buat itu ya. Ya. Iya, iya. Berarti ya bisa istilahnya one stop shopping juga ya. Maksudnya kita ngomongin suspensinya, kita naikin, terus buat clearance fendernya kita bisa beli over fendernya juga gitu kan. Terus bannya juga kan tadi. Terus velg juga ya Om ya. Kalau kita juga ada. Velg juga ada ya. Ya. Tadi kayak kita belum sempat lihat teman-teman. Oh, di sini ya Om ya. Oke. Iya. Ini dia. Ini yang ada di depan sini. Nih, apa aja Om Jo? Iya, ini ada velg dari Hutchinson. Ini Oke. udah beadlock. Ya beadlock. Ini udah military grade. Oke. Ada juga dari Method, dia udah bead grip sih. Beat grip ya. Iya, jadi dia Ini ya Om ya. ya udah ada listnya, Oke. udah tahanan banyak. Oke. Ini dua-duanya velg yang emang juga udah istilahnya proven nih temen-temen. Jadi kayaknya sekarang kalau kita lihat di JK pakai ini tuh udah normal banget ya. Emang Ya. udah kebukti istilahnya bukan cuma modelnya tapi kekuatannya ini ya Om ya. Durability-nya juga bagus. Juga bagus ya durability-nya. Oke. Hutchinson, Method, terus ada lagi Om ya di sini ya. Ada Procom, Oke, ada Ada- Procom, AEV, AEV, dan Mickey Thompson. dan Mickey Thompson. Oh, kalau ini lebih klasik nih Klasik style look nih. lah. Klasik look buat temen-temen yang suka lebih arahnya American klasik gitu stylenya bisa pakai ini nih. Oke, sementara kalau misalnya kayak AEV gini lebih stylenya modern ya. Iya. Lebih style modern. Nah teman-teman, tadi kalau yang di bagian sini ini produk yang lift kit buat JK. Ini sebelahnya ada buat yang JL teman-teman. Jadi buat yang generasi barunya nih. Ini produknya beda-beda lagi Om ya, brandnya yang ada ya. Iya. Kalau untuk JL kita yang ready dari Mopar lift kitnya 2 inch, Mopar 2 inch, dari AEV 2,5 inch, AEV 2,5 inch, oke. dari Terraflex 3,5 inch. Oke. Yang ini ada saya lihat Om, ini menurut saya cukup menarik Om. Ada Iya. shock Bilstein Om. Ini kan maksudnya istilahnya lebih nggak terlalu apa ya, sekarang kalau di anak Jeep lebih less populer ketimbang kayak misalnya shock Fox gitu ya Om ya, Betul, atau King. betul. Tapi kalau misalnya Bilstein ini dia bikin lift kit sendiri atau provide shocknya aja Om? Kalau Bilstein itu dia provide ke AEV sih. Oh, ke AEV ya? Iya. Oke. Jadi shock Bilstein ini udah bagian dari lift kitnya AEV. Lift kitnya AEV. Oke. Ini yang tadi naiknya 2 inch ya Om ya? Ini yang 2,5. Oh, ini yang 2,5 Iya. inch. Berarti kelengkapannya kan shock nih 4. Shock. Per yang lebih panjang Iya. 4. Terus Dapat ya. link kit, Oke, ini buat stabilizer Iya. teman-teman. dapat stopper, Kitnya, oke, ada stoppernya juga. dapat bracket arm. Oke, bracket arm. Ini dia teman-teman bracket Ini armnya. dapat ininya, dapat Procal Snap. Kalau Oke. di JK mungkin seperti AEV Procal Modul. Oke, Gitu. oke. Ini buat ngekalibrasi teman-teman si Betul. speedometer. Oke, jadi udah ada dapat itunya ya, kitnya teman-teman. Sementara kalau misalnya untuk yang track barnya gitu juga ini Om, apa namanya include juga ya? Kalau untuk Atau dia beda brand Om? kalau ini beda brand, ini dari Synergy. Ini sinergi ya? Iya, jadi kalau dia mau upgrade yang adjustable, udah ada dari Synergy sih. Dari track bar depan belakang, long tie rod dan track linknya. Oke, ini sinergi. Jadi kalau dia mau benar-benar lebih fully customize ya Om ya, betul.
sampai ke terot semuanya. Menariknya teman-teman. Jadi emang opsinya ya nggak apa namanya, iya mungkin kalau misalnya sekarang ini kan tetap barang yang lebih banyak tuh JK ya Om Henry ya. Di JK lebih banyak. JK lebih banyak, tapi sekarang juga di Pioneer Jeep untuk barang-barang pilihan JL juga udah mulai masuk banyak juga ya Om ya, Ya. pilihannya ya. Untuk kedepannya kita mau masuk dari Evo juga sih. Oh, Untuk dari dari Evo, Evo, Metal Clock dan Icon. Oke, ada Evo, Manufacturing, Metal Clock. Itu kayaknya belum pernah ada yang itu ya Om ya. Belum ada dimasukin ke Metal Clock kayaknya ya. Belum. Jadi kita Metal Clock sementara juga baru yang ready untuk yang JK sih. Oke. Nah Om, ini ngomong-ngomong untuk produk-produk yang ada, kalau misalnya kayak sekarang mungkin kan orang nggak istilahnya semuanya punya waktu dan bisa buat datang ke store. Pilihannya buat beli online itu juga ada juga Om. Ada Om. Jadi untuk yang di rumah kan lagi PSBB, jadi kita bisa untuk home service pemasangan di rumah. Untuk pembelian bisa cara by phone, WA, asal yang asli Pioneer Jeep. Official store kita ada dari Bukalapak, ada dari Tokopedia dan Blibli. Udah official store. Udah official store semua ya. Wah itu sih kebanyakan sih udah yang major e-commerce ya, marketplace ya. Jadi mestinya sih orang nggak kesusahan. Betul. Tadi sebenarnya yang menarik untuk yang home service Om. Itu berarti gimana Om? Maksudnya untuk service aja atau bisa juga buat kayak orang mau instalasi barang gitu Om? Ya, jadi kalau untuk home service itu kita untuk instalasi modifikasi juga bisa ke tempat. Untuk rumah customer sih gitu. Cuma biasa tetap mesti booking jadwal. Jadwalnya tetap masih di ini dulu ya. Mesti kita atur juga. Itu kayaknya menurut gue pribadi teman-teman agak unik juga, soalnya biasanya mungkin kalau ya masang di toko ya itu udah normal, tapi kalau misalnya dari toko bawa kru buat ke rumah customer gitu, kayak nggak tahu, belum pernah denger sih. Kayak belum pernah denger. Ya lucu juga, gue punya JK teman-teman mau pasang misalnya bumper gitu, terus dibawain bumpernya ke rumah dipasangin gitu. Kita bawain bumpernya, lift kitnya kita bawain, semua kita bawain. Itu menarik juga sih, apalagi ya dalam mungkin kondisi gini atau nggak emang orangnya sibuk kan gitu, tapi dia tetap pengen lihat dipasang langsung di garasi rumahnya sambil nongkrong minum kopi gitu kan, mantap kan? Mantap. Ide yang menarik itu. Mantap. Nah teman-teman, di bagian sini juga ada big brake kit nih. Yang ini keluaran dari Power Stop. Dia ada rotornya atau disknya, modelnya yang slot drill gini. Dia diameter lebih besar dan lebih tebal dari yang OEM-nya. Termasuk juga ada si brake pad-nya teman-teman. Sementara kalau yang sebelahnya ini ada yang keluaran Teraflex. Kalau yang Teraflex dia juga udah include sama kalipernya. Brake pad-nya juga udah include ya sekalian ya. Nah, ini sharing sedikit teman-teman. Jadi kalau ditanya nih ya masalah untuk big brake kit ini sebenarnya kalau kita udah ada upgrade yang sifatnya performance kayak mesinnya dibikin lebih kenceng, itu ya kita mesti consider juga ya atau mikirin juga untuk bisa upgrade yang namanya rem. Tapi kalaupun kita juga mungkin mesinnya standar, tapi mobil kita secara bobot terutama kayak ban udah pakai ban yang lebih besar, kita buat braking powernya itu juga mestinya amannya ditingkatkan teman-teman. Jadi itu dia kenapa kayak kalau yang kayak mobil kayak sekarang JK apa JL ya udah pada kencang semua, pakai bannya 37 kayak gitu. Jadi salah satu yang direkomendasi di upgrade seperti misalnya pakai rem yang lebih besar gini nih teman-teman. Sekarang gue akan coba buat ke atas teman-teman. Gue pengen ngeliatin beberapa barang lain yang disimpan di warehouse-nya, di gudang ya. Kita lihat ya. Oke, ini dia. Oh, kita kesini dulu nih. Oh, nih nyetok Yukon sini semua ya Om ya? Ya, ini Yukon di sini semua. Sebelah itu cuman piringan rem standar dari Crown. Ini disc dari Crown ya. Jadi ukuran yang standarnya, disc brake-nya. Bagian sini. Ini bagian spare part-nya semua. Ini spare part-nya kita masih sesuai yang brand OEM-nya itu dari Mopar semua. Nanti Mopar kita juga untuk jika lumayan lengkap lah ya semuanya. Termasuk part-part kecilnya juga. Iya sih, ini lengkap banget malah sih Om, bukan lumayan lengkap deh kayaknya Om. Jadi dia untuk fast moving-nya juga cukup lengkap.
buat yang slow moving itu juga ada juga, Om? Ada juga semua. Ada juga ya? Ya. Mopar ya? Mopar semua. Oke. Wah, ini sih kayaknya ini secara online ini kayaknya laku juga ya barang-barang ini ya. Lumayan sih. Kita tampil nomor 4. Ini isinya juga banyak di sini. Nyampur semua Nyampur ya. semua. Nyampur semua teman-teman. Ini buat engine. Terus Ini bagian beratnya kayak seperti modul ABS. oke. Dinamo starter semua di sini. Oke. Wah, ini sih bisa jadi salah satu tempat rujukan buat urusan spare part juga sih teman-teman. Nggak cuma masalah aksesoris aja ya. Iya, kita main Nggak cuma semua. barang aftermarket, tapi juga untuk barang-barang OEM. Masih ada beberapa ini lagi, aksesoris. Ini kita stok nih. Pada kita nggak tahu nih kapan. Ini swiper yang depan. Oke. Ini swiper depan yang sport atau pokoknya selain Rubicon. Selain yang Rubicon Ya, ya. ini juga kita stok nih, biarpun kita nggak tahu kan kapan ini bengkok nih. Tapi ini kita stok juga. Stabilizer buat yang sport teman-teman. Soalnya kalau yang udah Rubicon kan dia elektrik gitu modelnya. Terus ini barang-barang crown juga stok juga ya. Stok juga untuk JK beberapa macam doang. Seperti oli filter yang diesel kita masih pakai Crown. Oke. Barang-barang buat Cherokee ada nggak ya, Om? Barang-barang Cherokee kita nggak stok di sini sih. Nggak nyetok di sini ya. Iya. Oke. Lebih buat sesuai market utama sini ya, JK Betul. ya. JK ya. Wah, menarik nih. Ya oke teman-teman, sekian sudah. Jadi untuk garage tour kita kali ini ke Pioneer Jeep. Gue mau ngucapin terima kasih ke Om Henry, ke Om Jo, dan di sini sama teman-teman dari JK Solidaritas. Terima kasih banyak Om. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat buat semuanya, sukses, dan kita ketemu lagi di video berikut ya. Dadah.